Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الحبيب علي بن الحضر ورسوله أرشدنا ورب أرواحنا إلى الدين بك بغير وإلى مؤلف
هذا الكتاب للشيخ زين الدين بن عبد العزيز البليمري الشافعي أصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. هل هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أحكام الوضوء. شروطه ماء مطلق وسنى أنه مطلق إسلام وتمييز وعلم مرضيته وعدم ظنه فرضه نفلا وعدم حائل ولا مغير للماء على العلو ووسخ تحت زفر وكزعفران وصندل وجري الماء عليه ودخول وقت بدائم حدث وفروضه نية أداء فرض الوضوء أو الطهارة استباحة الصلاة عند أول غسل جزء من الوجه وغسل الوجه واليدين مع المرفقين ومسح بعد الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من ينفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Tadi udah enak suaranya, speakernya berubah lagi kecil. Tadi pertama nggak enak suaranya, enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal fi ahkamil wudu'i, tentang hukum-hukum wudu. Syurutuhu, syarat-syarat daripada wudu. Yang pertama, ma'un mutlaqun. Wudu itu harus menggunakan air yang suci, mensucikan.
Jadi setiap toharah yang kita lakukan, toharah itu bersuci meliputi seperti cebok, kemudian berwudu, kemudian mandi hadas, itu wajib menggunakan air mutlak atau air yang mensucikan. Karena dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, air itu terbagi kepada beberapa bagian. Ini yang paling utama, yaitu seseorang muslim atau muslimah pada waktu dia taharah tadi cebok, kemudian berwudu, kemudian mandi hadas, hak hukumnya wajib harus dia menggunakan air yang mensucikan. Jadi nggak boleh pakai air selain itu. Wajib seorang muslim atau muslimah itu. Kenapa demikian? Karena bermula seseorang itu dalam ibadah, sah atau tidak sahnya ibadah, dia punya ibadah sholat, dia punya ibadah mandi hadas, semua berawal dari penggunaan airnya. Kalau air sudah salah menggunakannya, maka total dapat dihukumkan seluruh ibadah-ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gimana orang sekarang bayangkan ibadah tapi nggak mau mau ngaji, kemudian mulai sama sekali belajar agama, ibadah aja. Nggak tahu cara menggunakan air, mana air yang suci mensucikan, mana air yang mustakmal, mana air yang buatan najis. Kan bermula dari apa tadi? Dari menggunakan air. Air itu pokok. Cebok harus menggunakan air yang suci mensucikan. Kemudian juga berwudu harus wajib menggunakan air yang suci mensucikan. Kemudian mandi hadas wajib harus menggunakan air yang suci mensucikan. Dia pakai air aja nggak tahu bagian air, sembarangan pakai air, cebok sembarangan, kemudian buat wudu sembarangan air yang dipakai, kemudian juga mandi hadas sembarangan air yang dipakai. Gimana masalah mandi hadasnya? Gimana masalah wudunya? Gimana masalah soalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya Rasulullah SAW beliau bersabda, sedikit mengetahui hukum agama itu lebih utama daripada banyaknya ibadah. Nabi yang bilang, bukan orang-orang sekarang baru bilang, Nabi udah bilang dari jauh-jauh hari. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengatakan, sedikitnya seorang mengerti pada masalah hukum fikih, pada hukum agama itu lebih utama daripada dia banyak ibadah. Orang sekarang banyak ibadah ketimbang dia ngaji. Sepeda jelek, ampun sepeda jelek. Apa sih? Jadi seorang itu syarat mutlak pada waktu berwudu. Jadi enak kalau lewat pembukaan, jadi berubah sih. Syarat mutlak seorang itu berwudu wajib menggunakan air yang suci. Dia segitu deh. Yang berlalu ini udah berubah segini enak udah. Berarti udah merompas sih, soalnya. Kan rutin pengajian, mau di jalan berapa puluh tahun pengajian. Dan berubah kalau udah jadi setelahnya udah tuh wajib. Yang berubah Islam kita. Jadi syarat-syarat daripada wudu itu yang pertama wajib menggunakan air yang suci. Wajib hukumnya itu, wajib hukumnya. Jadi nggak boleh pakai air yang mustakmal, nggak boleh pakai air yang mutanajis, nggak boleh pakai air yang mutaghayyir, nggak boleh. Bagaimana mustakmal? Mustakmal itu ada dua hal yang wajib kita perhatikan. Yang pertama, toharoh yang kita lakukan adalah toharoh yang sifatnya wajib. Toharoh yang kita lakukan adalah toharoh yang sifatnya wajib. Contoh toharoh yang sifatnya wajib, basuh wajah, basuhan pertama, apa hukumnya itu? Apa hukumnya? Wajib. Kemudian basuh tangan pada basuhan pertama wudu, apa hukumnya? Wajib. Kemudian menyap kepala atau rambut pada sabtu pertama, apa hukumnya itu? Wajib. Artinya toharoh yang sifatnya wajib ini menjadi syarat mutlak pada masalah air itu. Dari air yang mutlak bisa berubah menjadi air yang apa? Air yang mustakmal. Yang kedua adalah air yang kejatuhannya itu adalah air yang tidak mencapai 2 kula. 2 kula itu berapa? 2 kula itu adalah ukurannya 216 liter. Bila kita menggunakan bak mandi yang kotak, maka panjang lebar tinggi itu adalah mencapai 60 cm. Bila kita menggunakan bak mandi yang kotak,
maka panjang lebar tinggi itu mencapai 60 cm. Jadi kalau ente sekarang lihat bak mandi yang ada itu tidak mencapai berapa? 2 kula. Kenapa demikian? Karena volume airnya dipastikan tidak mencapai 216 liter. Kita mandi, kita wudhu, basuhan pertama pakai air keran, wajah. Ini sebelah ada bak mandi kita nih, sebelah ada ember kita, isinya tidak mencapai 2 kula. Sekarang kita lihat bak mandi sekarang, kira-kira gede-gede kan? Ya Allah, Tuhan baru. Orang tadi berangkat tuh orang luar biasa, udah mempersiapkan, diniatkan dirinya untuk bersiap pada malam hari ini. Luar biasa. Orang sudah mempersiapkan dirinya, niatin dirinya ingin bermaksiat kepada Allah pada malam hari ini. Apa bedanya malam-malam yang lain? Gak ada bedanya ente. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan orang sekarang. Lebih sangat mengerikan. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah SAW, ada muhasabah, ada introspeksi diri kita. Tahun lalu gimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makin bertambah tahun, makin berkurang apa? Umur kita nanti dijajah apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente yang udah ngaji nggak begitu ya? Pergunakan malam ini boleh seperti biasa aja. Mau bakar-bakaran di main keluarga aja, udah bakar ayam, bakar ikan segala macam. Wow, mereka. Dia nggak tahu umur semakin hari semakin apa? Semakin kurang. Dekat lubang kubur mati kok apaan? Yang kaya raya saja mati. Kalau tidak beribadah kepada Allah sangat rugi di alam barzahnya. Apalagi yang miskin, dia miskin belagu. Kalau tidak punya apa-apaan belagu hidup di alam dunia buat apa? Yang kaya raya, orang yang duitnya banyak, yang mobilnya banyak, yang rumahnya banyak, mati tidak beribadah kepada Allah, sangat rugi di alam barzah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Per second, per detik, per menit, per jam yang kita lalui, setiap hari kita lalui untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat wudu itu tadi harus menggunakan air yang suci, sucikan. Itu tadi air mutlak. Tadi demikian. Air mutlak itu bukan air mustakmal. Mustakmal tadi adalah yang pertama toharohnya sifatnya apa? Wajib. Yang kedua airnya itu tidak mencapai 2 kula. Ente wudu ngebasuh basuhan wajah pada basuhan pertama. Apa yang hukumnya itu? Apa yang hukumnya itu? Wajib. Ember yang ente punya, bak mandi yang ente punya tidak mencapai 2 kula, hanya 150 liter. Berarti airnya belum. Air yang sedikit, berarti tidak mencapai 2 kula. Ente wudu ngebasuh wajah pada basuhan pertama. Pas lagi wudu, basuhnya berat. Masuk ke mana itu? Ke ember itu, masuk ke bak itu. Sementara airnya tidak mencapai 2 kula, maka dipastikan itu air yang tadinya hukumnya suci mensucikan, air mutlak, maka berubah menjadi air apa? Sama. Ente nggak boleh cebok pakai air itu, nggak boleh wudu pakai air itu, nggak boleh mandi hadas pakai air itu. Kenapa demikian? Airnya itu sudah berubah menjadi air apa? Air yang mustamal. Jadi syarat daripada wudu yang pertama harus menggunakan air yang mutlak atau air yang sucikan. Mau cebok sama begitu, mau mandi hadas sama kayak begitu. Makanya lebih aman bagaimana? Lebih aman ente kalau cebok, kalau wudu, kalau mandi hadas langsung pakai air keran. Karena demikian, air keran itu sudah dipastikan adalah air mutlak atau air yang mensucikan. Kalau air yang di bak mandi, yang di ember apalagi yang sekarang kecil-kecil ukurannya, itu sudah dipastikan bisa jadi kemungkinan besar sudah menjadi air apa? Air yang mustakmal, bukan lagi air mutlak atau air yang suci mensucikan. Kemudian yang kedua, ma'ul mutlaqun wa zanna annahu mutlaqun. Yang kedua, wa islamun, harus Islam. Orang kafir gak sah.
Orang kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka dihukumkan sebagai orang kafir. Jadi yang bisa berwudu adalah orang Islam. Yang kedua, buat tamyizun, harus tamyiz. Tamyiz paling gampang, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Itu tamyiz. Berapa usianya? Usianya sudah mencapai 7 tahun. Jadi bila anak kecil, bila sudah mencapai usia 7 tahun, kemudian paling gampang cirinya, ini anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, maka dipastikan ini anak disebut sebagai anak yang sudah mencapai usia tamyiz. Nah, anak demikian sudah sah berwudu yang dia kerjakan. Jadi kalau di bawah itu dihukumkan tidak sah, tapi wajib diajarin. Wajib diajarin, tapi wudunya dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Itu anak belum mencapai usia tamyiz. Jadi pertama tadi wudu harus menggunakan air yang suci, mensucikan atau air mutlak. Yang kedua harus Islam. Yang ketiga harus tamyiz. Yang keempat wa ilmu fardiyatihi, mengetahui tentang kefarduannya, Kemudian wa adamu zanni fardhihi naflan, tidak menduga kerjaan yang rukun wudu fardhulah yang sunnah. Makanya wajib mengetahui. Membasuh wajah hukumnya wajib pada basuhan pertama, membasuh tangan hukumnya wajib pada basuhan pertama, menyapu kepala atau rambut hukumnya wajib pada sapuan yang pertama, membasuh kaki pada basuhan yang pertama hukumnya wajib. Sementara berarti membasuh wajah pada basuhan yang kedua apa hukumnya? Sunnah. Kemudian membasuh kaki pada basuhan yang ketiga apa hukumnya? Sunnah. Artinya yang wajib hanya pada basuhan yang pertama saja, wajah, tangan, rambut, kepala ataupun kaki. Nyapu telinga apa hukumnya? Sunnah. Kemudian artinya yang wajib hanya niat wudu, kemudian ngebasuh wajah basuhan pertama, ngebasuh tangan basuhan pertama, menyapu kepala sapuan pertama, ngebasuh kaki pada basuhan yang pertama. Kemudian tertib, nggak boleh berantakan. Jadi harus dari wajah dulu, nggak boleh kaki dulu. Kaki baru apa? Kepala nggak boleh, harus wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Jadi seorang harus syarat mutlak mengetahui bahwasanya yang fardu adalah fardu, yang sunnah adalah sunnah. Kemudian wa ada muhailin, nggak boleh ada penghalang, nggak boleh ente dulu ada cat, ada tip X, ada kutex yang perempuan, atau ada orang yang pakai pewarna rambut, cat warna rambutnya adalah menjadi penghalang masuknya air wudu atau air mandi hadasnya. Seorang kan orang zaman sekarang nih ngetren pada ngapain itu? Ngecat rambut pada itu. Dengan perhatiin tuh zat pewarna rambut tadi. Kecuali henna. Kalau henna dipastikan air wudu, air mandi hadas masuk ke dalamnya. Tapi selain daripada henna dipastikan tidak bisa masuk air wudu atau air mandi hadas. Karena sekarang bergaya ya, rambutnya di warna-warna hijau merah kayak yang jago gitu bilangnya. Orang susah aja. Orang sekarang ikutin orang-orang di luar muslim, ikutin kerjaan kayak orang barat, orang Eropa, orang Korea, mereka seorang kafir, gak ada hukum di hadapan Allah. Ketika orang muslim atau muslimah, mereka orang kafir, kafir jelas, orang kafir jelas neraka selama-lamanya. Kita kan ada hukum dari Allah, gak boleh ini, gak boleh itu, dipenjara dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tahun baru nih, ngapain kita hidupin? Mereka kan berzikir, baca Quran, ngapain? Nungguin nol ngapain? Kecuali buat ibadah, ngapain? Nungguin nol buat apa? Buat ibadah, tungguin nol boleh bentar. Ya Allah, kasihan banget. Duduk, dasar Allah, kasihan banget. Kasihan banget. Bukan tahun begitu nungguin tahun baru. Karena hidup kekal selama itu dianggap hidup di alam dunia. Umur makin kurang, teman kuburan mati. Apa yang dibawa mati?
Jadi nggak boleh tadi ada apa? Penghalang di rambut, kemudian di tangan, nggak boleh di kaki, nggak boleh. Jadi kita lihat dulu. Kalau kita pengen wudu, lihat dulu. Nih ada nggak cat nih? Kita harus ngecat nih. Ada nggak cat nih? Atau ada nggak oli? Atau ada nggak tip X? Kalau ada, bersihin dulu. Kalau seandainya belum dibersihin kemudian kita wudu, maka dihukumkan wudu kita dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Ada hail, ada penghalangnya. Wala mughayyirun lil ma'i 'ala al-udwi kawasakhin tahta zubarin, dan tidak ada sesuatu yang merubah air di atas anggota tubuh. Contohnya kotoran di bawah kuku. Ente sebelum wudu kuku bersih dulu. Makanya ente disunnahkan pada hari Senin atau hari Kamis atau hari Jumat untuk apa? Gunting kuku. Disunnahkan tuh seorang muslim, seorang muslimah di hari Senin, di hari Kamis atau hari Jumat disunnahkan untuk gunting kuku. Kenapa demikian? Kalau kita wudu kemudian di bawah kuku kita ada apa? Ada kotoran, maka wudu kita dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Kotoran ini adalah penghalang atau merubah masuknya air wudu ke dalam bagian bawah daripada kuku kita. Sama dengan belek, sama dengan air liur tuh, bersih dulu sebelum kita wudu. Kita bangun tidur atau habis naik motor, kan suka ada apa tuh? Ada belek di mana mata kita kanan kiri, dibersihin dulu, jangan langsung wudu. Kenapa demikian? Ini sebagai apa? Sebagai mani atau sebagai hail. Kalau yang perempuan ini kita bilangin, kalau make up sebelum diwudu diapain dulu tuh? Bersihin dulu semua tuh, bersihin dulu eyeshadow, eyeliner semua bersihin dulu, sampai bersihin dulu. Nah sekarang nggak ngerti, masih pakai makeup udah wudu, nggak usah wudunya itu kan ada foundation, ada bedak, ada blush on segala macam perempuan tuh, nggak usah wudunya, bersihin dulu semua makeupnya baru dia wudu. Mak banyak ibadah, benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari orang banyak apa? Banyak ibadah. Ilmunya tak, ilmunya entek, ilmunya banyak ibadah. Jadi tadi ya, kotoran yang di bawah kuku kita apain tuh? Kita bersihin. Sebelum wudu kita lihat dulu belek di mata, kemudian air iler bekas di sini, pinggir-pinggiran apa ini? Mulut bersih dulu, kemudian apa ini? Kotoran yang ada di bawah kuku, baik kuku tangan atau kuku apa? Kuku kaki itu. Orang yang paling jarang perhati kuku kakinya itu, jempol terutama paling itu jempolnya itu orang yang sunnah per seminggu sekali atau ente per 4 hari sekali. Jadi hari Senin kagak, hari Kamis atau Kamis kagak, hari Jumatnya itu. Setiap minggu ada hari ini. Yang pertama Senin, yang sunnah, yang kedua hari Kamis, yang ketiga hari Jumat. Wa kazafaranin, seperti zafaran sama itu sebagai penghalang. Wa sandalin, kayu cendana. Wa jaryul ma'i alaihi, menjadi syarat air wudunya harus mengalir. Wajah, tangan, kaki wajib mengalir. Kalau nggak mengalir maka dihukumkan tidak sah wudunya. Ente kebasuh wajah ente begini. Ini kan air tadi wajib apa tuh? Wajib mengalir. Ini air yang di telapak tangan udah apa nih? Udah habis. Bagian dagu ente belum kena apa? Air wudu. Akhirnya diapain? Diusap. Itu tidak sah itu. Tidak sah. Wajib pada seluruh bagian wajah yang wajib ini wajib air wudunya wajib apa? Wajib mengalir tuh. Itu praktik orang wudu deh. Jadi begitu. Sementara dagu belum kena diapain? Kalau diusap begitu nggak sah wudunya. Makanya lebih aman kalau ente sama sekali nggak bisa. Lebih aman kerannya buka, air keran udah dibuka udah keluar. Mendingan wajah ente dihadapkan kemana? Ke keran, ke air keran gituin tuh lebih aman. Kenapa demikian? Karena airnya pasti apa? Pasti mengalir. Kalau ente pakai telapak tangan tidak bisa berkali-kali terus coba nggak bisa benar nih kan. Tadi lagi belajar lagi benar. Pas lagi begini, pas sampai dagu air tidak apa? Tidak sampai. Udah habis telapak tangan ente usap begini. Ini mengusap bukan membasuh. Membasuh airnya wajib untuk mengalir. Sampai kayak begitu ulah berarti itu. Jadi menjadi syarat air wudu itu harus wajib mengalir pada bagian wajah, pada bagian tangan, pada bagian kaki.
Yang terakhir, wa dukhulu waqti ibtida'i hadatsin, masuknya waktu bagi orang yang hadasnya terus-menerus keluar. Contoh, orang yang kencing terus, itu wudunya menjadi syarat kalau sudah masuk apa? Waktu sholat, baru dia diperbolehkan untuk berwudu. Tapi yang normal tidak, yang sehat yang normal tidak. Sekalipun belum masuk waktu diperbolehkan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله في البدء والتنام. bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syami wa tabahi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syami wa tabahi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.